kita lanjutkan ke fitness function. Objective function ini adalah suatu fungsi yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kromosom ya. Jadi di sini kita bisa menentukan atau kita tentukan fungsi yang bisa mengatakan kromosom atau individu itu bagus atau tidak. Fungsi fitness ini kita desain sendiri ya. Jadi untuk kasus tertentu itu kita bikin sendiri fungsi fitnessnya. Kecuali kalau yang sudah ada di dalam paper gitu ya, itu berarti bisa langsung kita pakai gitu. Ya. Dan ini harus digarisbawahi, semakin besar fitnessnya, artinya solusinya atau individunya semakin bagus ya. Semakin tinggi fitnessnya, maka kemungkinan individu itu akan survive ya. Nah, untuk yang fitnessnya kecil, maka kemungkinan besar individu tersebut akan musnah. Ini adalah karakteristiknya ya, harus didesain secara jelas di sini. Terus yang bagus itu adalah yang bisa dikomputasi secara cepat ya, karena nanti algoritma genetika sendiri itu akan berulang-ulang terus gitu ya, perulangannya banyak, dan individu yang harus dievaluasi juga banyak, hasilnya harus intuitif gitu ya. Dan yang ini tadi, individunya itu bagus, berarti dia harus punya fitness yang bagus ya. Kalau individunya jelek, maka dia harus punya nilai fitness yang jelek. Sehingga di sini kalau kita masukkan ke permasalahan optimasi ya. Optimasi sendiri itu kan ada dua. Ada maksimasi, ada minimasi. Maksimasi itu berarti semakin tinggi nilainya, maka semakin bagus ya. Minimasi, semakin kecil nilainya, maka akan semakin bagus. Sehingga objective functionnya kalau maksimasi ya seperti ini gitu. Hanya itu apa? Hanya itu adalah fungsi, misal bisa profit, cost, atau macam-macam ya. Nah, kalau yang hati-hati itu kalau yang minimasi. Minimasi berasal kita tuliskan kebalikannya. Kenapa jadi seperti ini? Karena tadi kan fitness itu minimasi memang mencari yang paling kecil ya. Sehingga kalau yang dia itu paling kecil, maka dia harusnya punya fitness yang paling besar. Sehingga di sini seperti kebalikannya gitu. Selain itu, selain dikasih 1 per ya, kalau yang minimasi itu juga bisa dikasih tanda minus di depan gitu ya. A itu apa? A itu adalah di sini bilangan kecil ya. Kenapa? Karena ini untuk menghindari pembagian dengan 0. Misalkan bilangan kecilnya itu 0001 gitu. Nah, contohnya ini untuk traveling salesman problem ya. Biasanya kalau TSP itu sendiri kan kita akan mencari nilai cost yang paling minimum gitu ya. Semakin minimum dia semakin bagus. Sehingga fungsi fitnessnya kita bisa tuliskan. Fitness itu adalah misal 1 per jumlah costnya misal dalam jarak ya. Jumlah jarak gitu. Nah, perlu bilangan kecil nggak di sini? Kita harus pikirkan jarak itu bisa 0 nggak ya? Kan kalau di sini TSP itu dia pasti muter ya. Jadi nggak mungkin 0. Maka fitnessnya hanya seperti ini. Terus knapsack ya. Knapsack itu berarti yang dilihat kan profitnya. Berarti semakin besar profit, maka akan semakin bagus. Sehingga di sini fitnessnya bisa kita tuliskan sebagai jumlah profit. Tapi hati-hati, ini kan ada constraint ya. Tadi constraint-nya adalah tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Ada yang namanya parent selection. Ini yang tadi saya ceritakan, ini merupakan seleksi orang tua ya. Nah, cara memilih orang tuanya itu seperti apa gitu. Ini kita bisa pakai beberapa contoh ya. Di sini contohnya ada roulette wheel, terus ada turnamen selection gitu. Terus ada juga roulette wheel dengan stochastic acceptance. Nah, sekarang yang paling gampang itu yang roulette wheel selection ya. Ini adalah contohnya, misalkan kita punya kromosomnya seperti ini ya. Kita punya kromosom C1 sampai C4, ini adalah fitnessnya ya. Yang ini adalah algoritmanya ya. Terus kalau ingin pakai roulette wheel, kita akan jumlahkan dulu ya. Roulette wheel kan gambarnya seperti ini gitu. Dan biasanya ini kita putar gitu ya. Dan yang dia panahnya berhenti di mana, dia yang akan terpilih gitu. Sehingga kita harus tentukan dulu ruang untuk setiap kromosom ini ya. Contohnya kromosom pertama itu kan dia fitnessnya 2. Maka di sini akan didapatkan lebarnya itu adalah 2 per 8. 8-nya dari mana? Dari total ini. Gitu ya. Dan seterusnya.
Sehingga nanti dapatnya seperti ini ya. Misal tadi yang kromosom 1 itu kan 0,25, berarti dia akan mulai dari 0 sampai di sini 0,25 atau seperempatnya ya. Terus yang kromosom 2 dia akan menempati 0,375, yang ini 0,5, dan C4-nya adalah full ya, setengahnya. Nah, tapi secara coding kan kita nggak mungkin ya bikin kayak gini yang kita puter-puter. Maka ini kita ubah menjadi seperti ini ya. Contohnya ini tadi ini untuk yang ini untuk C1, ini C2, C3, ini C4 gitu ya. Terus untuk milihnya gimana? Kan nggak mungkin kita putar ya. Berarti kita akan random suatu bilangan dari 0 sampai 1 ya. Misal di sini munculnya 0,32. Maka yang terpilih itu yang ada di sini. Berarti C2 ya. Ini misal di sini 0,32 gitu ya. Kayak gitu. Oke, itu roulette wheel. Sekarang kalau pakai stochastic roulette wheel gimana? Ini dengan acceptance probability ya. Nah, kalau stokastik itu berarti kita akan buat rentangnya itu dia seimbang gitu ya. Berarti ini untuk C1, ini C2, C3, C4. Jadi kalau yang tadi kan rentangnya itu ditentukan oleh seberapa besar fungsi fitnessnya ya, tapi perlu diperhatikan di sini, meskipun fungsi fitnessnya itu kecil, nilai fitnessnya kecil ya, tetapi dia masih bisa terpilih gitu, karena ini kan random. Nah, kalau yang di stokastik ini, kita nggak tentukan lebar si ininya itu pakai nilai fitness tadi, tapi nilai fitnessnya kita pakai untuk yang acceptance probability-nya di sini ya. Artinya apa? Misal di sini ini kan di random uniform ya, berarti setiap individu akan punya kesempatan yang sama. Terus setelah random berarti ini kita akan lihat apakah yang di random itu kurang dari acceptance probability-nya atau enggak. Kalau dia kurang dari berarti dia akan terpilih, kalau enggak berarti enggak ya. Jadi contohnya berarti randomnya kita ada 2 kali gitu. Random yang pertama ini untuk memilih individunya yang mana. Ya misal dapatnya tadi 0,32 gitu. 0,32 berarti kan yang kepilih adalah C2 ya. Terus kita akan random lagi. Random kedua misal dapatnya 0,11 ya. Karena 0,11 ini kurang dari acceptance probability-nya, maka C2 akan terpilih. Tapi kalau yang di random itu lebih dari seperempat, maka C2-nya tidak terpilih. Sekarang yang terakhir ada turnamen selection. Nah, di turnamen selection itu berarti kita akan pilih ya. Di sini ada suatu hyperparameter lagi K yang harus kita tentukan di awal ya. K itu apa? Ini adalah turnamen size-nya. Jadi misalkan di sini K-nya itu misal kita pilih K-nya adalah 5 ya. Berarti kita akan pilih secara acak 5 individu gitu. Terus kita akan pilih dari 5 itu ya individu yang paling bagus ya, yang mana dengan probability sebesar P ya. Jadi kita random lagi, kalau dia itu kurang dari P maka dia akan terpilih. Terus yang keduanya kita akan pilih dengan probabilitas segini, ketiganya kita akan pilih dengan probabilitas segini, dan seterusnya gitu ya. Nah ini katanya mudah diimplementasikan ya, memang iya karena kita hanya merandom ambil 5 gitu, terus kita random lagi untuk masing-masing individu yang ada di 5 ini kita urutkan ya, dari yang paling nilai fitnessnya paling besar ke kecil, terus kita akan cocokkan dengan probability-nya.